Teman-temanku, Shalom, berjumpa lagi di dalam YouTube channel Tanya Aja Pasti Ku Jawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah kesaksian pribadi dari saudara kita yang sebelumnya dia adalah seorang yang beragama Muslim, tetapi kemudian meskipun dia seorang Muslim, Tuhan bisa berbicara kepada dirinya dan membuat dia meyakini bahwa yang berbicara kepada dirinya adalah Tuhan, dan melalui ucapan, melalui suara yang didengarnya dari Tuhan, dia mengikuti akan semua perintah-perintah Tuhan, dan dia melihat bahwa apa yang dikatakan Tuhan sungguh-sungguh nyata dan terjadi di dalam hidupnya, sehingga hal itu membuat dia menjadi seorang percaya kepada Tuhan Yesus. Seperti apa sebenarnya kisah lengkapnya? Saksikan video ini dari awal sampai akhirnya dan semoga memberikan pencerahan ya. Selamat malam, puji Tuhan. Semoga semua masyarakat Indonesia diberkati Tuhan, diberikan kesehatan, keselamatan, kesejahteraan. Hanya di dalam nama Tuhan kita punya damai sejahtera dan kita punya dijamin kehidupannya. Karena Tuhan itu Alfa dan Omega. Ya, saya mulai dari ketika saya lahir di Bogor ya. Saya lahir di Bogor di tahun 66, 1966. Dan saya lahir dari keluarga Muslim ya, seorang ayah, seorang ibu dengan 5 anak laki-laki dan saya anak nomor 2 ya. Kita tinggal di Bogor. Kebetulan waktu itu saya lahir di Bogor dan ibu waktu itu memutuskan kami anak-anak untuk bersekolah di tempat yang favorit. Nah, pada tahun 72 saya masuk SD. SD-nya Budi Mulia. Itu sekolah favorit yang ada di Kota Bogor ya. Kota hujan itu. 72. Jadi pada waktu saya kelas 5, kelas 6 SD atau mulai dari kelas 4 ya, kelas 4 itu SD Budi Mulia itu kan dalam satu komplek itu ada gereja katedral ya, ada gereja katedral Bogor. Sangat terkenal itu. Jadi ada beberapa kali ada kegiatan gereja di sana, di gereja katedral, ada entah itu Paskah atau apapun juga. Kami yang sekolah di situ di SD Budi Mulia itu biasanya diminta bantuan untuk membawa kursi sekolah itu ke gereja dan juga di halaman gereja karena untuk beribadah di sana. Nah, suatu ketika kita bawa kursi ke gereja dan suatu ketika juga saya pergi ke depan altar. Saya duduk diam di kursi paling depan itu ya. Kursi paling depan. Saya duduk diam, ternyata saya melihat ada sosok warna putih ya, sosok putih dan dia berbicara kepada saya. Banyak yang berbicara di hati saya dan di telinga saya itu jelas-jelas sekali ya bahwa kamu akan saya pakai. Halo Heru, kamu akan saya pakai, kamu juga akan menjadi alatku ya. Jadi dari SD kelas 5 itu begitu jelas sekali, SD kelas 5, kelas 6 sampai ke SMP. Jadi berulang kali saya pergi ke sana, saya juga mendapat beberapa pesan ya. Jadi kalau saya duduk diam di altar itu ada duduk pesan. Pesannya itu ada saya akan menjadi seorang dokter, bukan dokter umum tapi dokter gigi. Dan terus saya akan hidup di Solo ya. Saya akan hidup di Solo dan Jogja. Saya akan punya keluarga di Solo. Nah, setelah itu juga pada waktu SMP ada juga bahwa kamu tidak dokter gigi biasa. Jadi kamu akan menjadi dokter gigi spesialis. Dan juga kamu bekerja di Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara. Tapi bukan sebagai tentara, sebagai PNS. Nah, itulah pesan-pesan itu yang setiap kali saya dapatkan sampai saya SMP. Karena pada waktu itu SMA Budi Mulia belum ada. Ya, belum ada. Sehingga saya SMA-nya pergi ke
SMA 1 negeri di Kota Bogor ya tahun 81. Itu masuk SMA. Jadi kalau SD saya ketemu dengan sosok putih itu di tahun 76, 1976. Dan saya yakin memang sosok itu adalah sosoknya Tuhan Yesus ya. Karena begitu saya pergi, selalu pergi ke kelas, dari situ kan ada tanggalan ya, tanggalan. Nah, itu udah saya, oh ya, ini yang tadi yang ketemu saya. Ini yang tadi ketemu saya. Sehingga bila ada masalah, misalnya nilai-nilai saya yang nggak bagus di pelajaran, terus saya cuma memandang kalender dengan foto gambar itu, atau ada patung itu jadi saya bagaimana ini? Kenapa ini seperti ini? Nah, nanti kamu jawabnya seperti ini, jawabannya A, B, C, atau jawabannya dengan teknik seperti ini ya, seperti itu ya. Berjalan dengan waktu, betul. Akhirnya saya kuliah di Universitas Padjadjaran, Fakultas Kedokteran Gigi di tahun 84. Saya masuk ke situ, ikut Sipen Maru zaman itu jadi dokter ya. Tapi karena saya lepas dari pengawasan orang tua sehingga ada banyak beberapa kenakalan di situ ya. Kenakalan. Jadi saya dikeluarkan dari Universitas Padjadjaran, Fakultas Kedokteran Gigi itu saya dikeluarkan. Jadi karena saya masih masuk di penjara pada gitu ya, keluar karena perkelahian bebas ya. Sehingga saya tidak bisa ikut ujian semesteran. 2 kali ujian semesteran saya tidak bisa ikuti sehingga saya dikeluarkan dari Fakultas Kedokteran Gigi. Nah, akhirnya di tengah itu saya pulang ke Bogor. Saya cerita sama ibu saya juga agak marah, orang tua agak marah. Tapi kadang-kadang saya merenung karena di depan rumah saya itu ada masjid ya, masjid di Jalan Ciwaringin, Kota Bogor itu masjid. Jadi masjid itu saya ikuti dari waktu SD, SMP gitu, kegiatan di masjid ya, sholat, tahajud gitu juga kita ikuti di situ. Kadang-kadang juga bacaan Quran gitu ya, pengajian ya kita ikuti. Sampai juga dengan Ramadan. Nah, itu kegiatan yang paling rame di situ. Karena itu masjidnya paling rame. Di area tempat saya itu paling rame. Letaknya di gang dan juga paling rame. Sehingga kita pergi ke sana. Pasti meriah sekali kalau pas lagi Ramadan dan kita selalu ikut di situ ya. Singkat cerita, pada waktu itu setelah saya dikeluarkan dari FKG, ibu saya mendaftarkan saya lagi untuk kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi Mustopo. Ya, saya menolak karena saya sudah pengennya kerja aja. Nah, tapi setelah saya tahajud lagi, berdoa lagi, itu sosok putih itu datang lagi. Jadi kamu harus ikuti ibumu. Ya, jadi saya kuliah di Mustopo. Dan nilai saya juga bagus ya. Di Mustopo itu nilai saya juga bagus. Walaupun nilai-nilai saya yang dari Padjadjaran pergi ke Mustopo itu dikurangi. Jadi grade-nya tuh menurun gitu, enggak masalah. Bagi saya itu tidak masalah. Sampai akhirnya mau lulus kuliah di tahun 91-92 itu. Ya. Nah, saya pengen jadi tentara pada waktu itu. Sehingga kegiatan-kegiatan saya yang ingin jadi tentara ini yang menghambat kuliah saya. Terus setelah itu saya tidak ikut lagi ujian semester, sehingga saya harus hampir mau dikeluarkan lagi. Akhirnya berdoa lagi. Nah, dibantu oleh teman, akhirnya di situ saya ketemu dengan Romo Bambang. Itu di daerah Kebayoran. Romo Bambang, dia bercerita, saya hanya antar teman-teman pergi ke Romo Bambang dan saya datang ke sana, saya dipanggil sama Romo Bambang. Padahal saya tidak punya maksud apa-apa dengan Romo itu, tapi saya dipanggil. Nah, Romo Bambang itu kebetulan yang punya karunia.
punya karunia dari Tuhan ya. Saya ditanya, kamu kuliah, selesaikan kuliah kamu. Akhirnya saya bisa selesaikan kuliah saya. Kegiatan kegiatan untuk menjadi tentara kamu hentikan. Jadi saya pada waktu 91 92 saya menghentikan kegiatan saya untuk masuk tentara. Walaupun saya sudah masuk gitu ya, sudah tahap-tahap akhir karena dokter namanya ijazah dokter, dokter itu pasti dibutuhkan oleh Tentara Nasional Indonesia. Saya dihentikan di situ. Ya. Dan juga orang tua saya yang seorang tentara juga tidak menginginkan saya menjadi tentara. Sehingga pada waktu saya masuk ke Akademi Militer di Magelang tuh saya dicabut gitu. Ya, dicabut sama orang tua saya, jadi saya tidak menjadi dokter, tentara, tidak jadi tentara. Saya kembali lagi, akhirnya saya kembali lagi kuliah dengan catatan dari Kopertis di Jakarta itu. Jadi saya hanya dikasih 1 semester, saya harus selesaikan. Jadi saya lulus di tahun 94 pada waktu itu. Setelah saya kabur ya. Nah, karena kekecewaan saya yang tidak menjadi tentara ini yang membuat beberapa perilaku-perilaku kriminal saya bergelora ya. Jadi perkelahian jalanan saya alami lagi ya. Jadi orang tua saya itu sudah bosan untuk mengeluarkan saya dari penjara. Jadi 3 hari, 5 hari, ya. Tapi memang lebih parah waktu saya di Bandung. Jadi ada sekitar 3 minggu saya ada di Jalan Bali kalau nggak salah itu polisi militer gitu ya. Saya ditahan di sana 3 minggu. Tapi nggak masalah. Yang jelas saya 94 saya sudah jadi dokter. Saya akhirnya pergi lagi ke tempat Romo Bambang dan saya katakan, Romo, saya sudah jadi dokter, saya berdoa. Berdoa lagi di situ, mengucap syukur. Dan saya bilang sama Romo, Romo, saya mau menikah di umur 26. Tapi Romo juga bilang begini, itu pacar kamu, bukan istri kamu. Saya sudah lama loh, Romo, ini sudah lama ini. Saya sudah lama ini untuk pacaran. Tapi itu bukan istri kamu. Karena ini dalam doa, itu bukan istri kamu. Jadi istri saya siapa? Istrimu tetanggamu. Nah, kamu akan nikah di umur 33. Waktu itu Romo bilang, kamu akan menikah di umur 33. Saya mikir lagi. Romo boleh nggak saya menikah di umur 31 atau enggak 30? Boleh. Boleh. Tapi ingat, istrimu tetanggamu. Nah, karena kehidupan kita kan di Jakarta ya, di Jakarta. Kuliah di Jakarta, 94 tuh saya sudah mulai praktek biasa lagi juga 96. Mungkin ya memang kesalahan saya juga sih sebenarnya. Jadi ayah saya karena kena saya nakal juga ya 96 tuh ayah saya meninggal, jadi saya bawa ke Solo ya untuk dimakamkan di Boyolali. Setelah lama di situ ada di Solo, nah, saya dikenalin sama tetangga seorang wanita. Nah, itu yang menjadi istri saya sampai sekarang ya. Jadi saya menikah di tahun 97 sampai sekarang saya dengan istri saya yang saat ini ya itu tetangga saya ya, tetangga di Solo. Jadi bukan di Jakarta. Jadi Tuhan yang kasih jodoh itu. Ya. 96 saya akhirnya karena bantuan orang tua saya dan juga bantuan orang tua saya, jadi saya masuk di Pegawai Negeri Sipil TNI AU ya 96. Dan saya di penugasan pertama di Pangkalan Udara Hasanuddin Makassar ya. 96. 97 akhirnya saya nikah. Saya nikah. 97 nikah. 98 saya coba lagi karena saya pikir bapak saya sudah meninggal sehingga keinginan saya untuk menjadi tentara bisa terwujud. Karena tidak ada peraturannya pada saat itu, tidak ada peraturannya di pengumuman di koran, pengumuman di
di Kodam apa segala macam, tidak ada peraturannya pada waktu itu. Akhirnya saya jadi PNS, CPNS pada waktu itu. Akhirnya saya mencoba lagi untuk menjadi tentara di tahun 98 ya. Saya masuk lagi ke Akmil dan ternyata memang betul saya tidak jadi tentara. Jadi waktu itu ada teman saya bertiga dari PNS TNI AU yang ingin menjadi beralih jadi tentara. 3 orang ya. Satu teman saya perempuan masih berdinas di Mabes TNI AU. Satu teman laki-laki saya sekarang sudah pergi ke Menko Maritim. Ya, saya masih tetap bertahan di TNI AU. 3 orang itu. Tapi teman saya yang di Angkatan Darat, PNS TNI Angkatan Darat, dan dia sudah bisa jadi tentara di TNI AD. Ya. Jadi akhirnya setelah dari perjalanan waktu seperti ini, kadang-kadang kalau saya tahajud, saya sholat, itu saya, betul ya, saya jadi dokter. Betul ya, saya tidak jadi tentara. Tapi satu lagi yang saya ingat, betul ya, istri saya tuh tetangga saya. Itu jadi sudah terbukti semua. Sudah terbukti semua. Satu lagi nih, dokter spesialis. Bagaimana caranya? Saya diam. Di tahun 2000 akhirnya ada kesempatan dari Kementerian Pertahanan, melalui Kementerian Pertahanan mengirim radiogram kepada TNI AU dan nama saya ada di dalam list itu bahwa saya harus sekolah spesialis ya. Akhirnya saya sekolah spesialis itu. Saya pilih di UGM, sekolah spesialis. Dengan nilai saya yang pas-pasan, yang karena bolak-balik dikeluarin, bolak-balik masuk penjara, nilai saya pas-pasan pada waktu itu yang bukan menjadi penghalang. Akhirnya saya masuk spesialis periodontia. Ya. Masuk di 2000, tahun 2000, saya lulus di tahun 2005. Ya. Tetap saya masih pengajian, sholat, tahajud, puasa, Ramadan itu saya masih tetap itu ya. Akhirnya saya teringat lagi waktu saya mau lulus itu saya teringat lagi pembicaraan yang terakhir yang di SMP kelas 3 itu waktu saya mau lulus SMP. Kamu akan ketemu aku Tuhan ya, akunya Tuhan. Kamu akan ketemu aku untuk yang kedua kalinya di umurmu yang 40. 2005 saya lulus spesialis periodontia. Di 2006 umur saya 40. Dan saya ketemu lagi dengan Tuhan. Akhirnya penghasilan saya yang 2 digit hilang. 2 digit hilang. Jadi saya masuk ke dalam proses dari Tuhan yang wajib saya jalani ya. Penghasilan saya yang 2 digit, yang tadinya saya bisa bayar cicilan untuk pembangunan rumah, cicilan untuk sekolah, terus untuk kendaraan gitu ya. Saya tidak bisa lagi untuk membayar itu semua ya. Beli tanah, tanah itu tanah dari warisan ya. Tapi rumah, saya harus buat rumah. Ya, rumah itu tidak bisa lagi kita lanjutkan karena saya tidak bisa membayar cicilannya ke bank. Karena uang yang di skep gaji yang biasanya kita lakukan ke pinjaman ke bank di kantor itu untuk keperluan rumah tangga, sedangkan yang praktek-praktek saya pakai untuk kegiatan pembangunan rumah. Ternyata juga tidak bisa kita bayar semua ya. Hutang saya bagi saya cukup banyak pada waktu itu, sekitar 200 jutaan ya, 200 jutaan di tahun 2006 yang tidak mampu kita bayar ya. Sampai 2008, 2009, 2010 itu tidak mampu kita bayar. Dan juga di tahun segitu itu juga 2008, 2009, 2010 itu tanah yang ini akan dilelang oleh bank karena saya tidak membayar. Tapi beruntung, puji Tuhan, saya 2006 saya dipertemukan dengan Ibu Darlina. Ibu Darlina, ya.
orang di Solo juga, yang beliau punya karunia dari Tuhan. Karunia-Nya luar biasa. Dan itu menguatkan saya. Akhirnya saya harus ketemu, saya hanya cuma berpikir, saya harus ketemu orang yang seperti Pak Bambang, Romo Bambang, yang di Kebayoran itu. Akhirnya saya dipertemukan oleh karena saya di bengkel ya, bengkel langganan saya ngasih tahu kalau mau berdoa di tempat Bu Darlina. Nah, di 2006 itu akhirnya saya berdoa 2 hari sekali. Saya pasti berdoa dengan Bu Darlin karena dia punya karunia berkata-kata hikmat, yang karunia yang mendengar suara dari Tuhan. Ya, ketika bulan Maret 2006 saya berdoa dengan beliau, Bu Darlin, di Tuhan itu berkata begini, memang kamu yang saya tunggu. Akan aku beri kamu tugas yang berat. Ya, saya mengalami proses Tuhan. Ya, penghasilan saya yang 2 digit, sekarang saya hanya terima uang hanya ratusan ribu, 200 ribu, 300 ribu satu bulan. Saya tidak bisa beli baju, saya tidak bisa beli celana, makan pun saya akan ngepas saja. Ya, dengan dokter spesialis, tapi saya hanya punya uang 300 ribu, semua hutang saya tidak bisa saya bayar, pembangunan rumah saya tidak bisa saya bayar, kartu kredit saya tidak bisa saya bayar. Akhirnya ya karena kemampuan keuangan yang salah pada waktu itu sehingga saya punya 7 kartu kredit. Ya. Akhirnya seiring dengan waktu 2008, 2009, 2010 itu Tuhan memberikan kesempatan bagaimana saya melunasi kartu kredit. Ya. Satu kartu kredit misalnya 10 juta, tapi dengan bunga-bunga sekitar 30 juta. Bank itu memberikan keringanan kepada saya harus membayar pokoknya saja 10 juta dengan mengangsur per bulan, ya sekitar 1 jutaan lah selama setahun itu. Ya, satu kartu kredit terselesaikan, satu kartu kredit selesaikan. Bahkan kalau ada orang debt collector yang datang ke rumah gitu ya, datang ke rumah itu karena kita nggak punya uang, saya hanya salaman dalam nama Yesus. Saya salaman kepada debt collector itu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ya. Jadi ada orang yang nagih dengan telepon, marah-marah segala macam. Ya, saya hanya bicara dalam nama Yesus. Hutang akan saya selesaikan dalam nama Yesus ya, gitu. Dan mereka akhirnya semua baik-baik saja ya, tidak ada kegiatan-kegiatan yang memaksa, nggak ada ya. Akhirnya saya selesaikan itu pembayaran kartu kredit saya 1 tahun. Ada beberapa kartu kredit yang setelah 1 saya selesaikan itu dia bilang begini, Pak, tagihan Bapak kan di tempat kita sekitar 40 jutaan. Ya. Tapi hutang Bapak kan pokoknya 12 juta. Ya. Bapak bayar 7 juta lunas. Ya, akhirnya kita bayar 7 juta lunas ya. Itulah Tuhan ya. Ketika ada 7 juta harus lunas, saya punya pekerjaan dan saya punya penghasilan dan saya bayar 7 juta lunas. Ada beberapa seperti itu. Dari 7 itu ada beberapa yang seperti itu ya. Tidak satu, ada beberapa. Ada yang ngangsur per bulan itu begitu mau terakhir, Pak bayar 1 kali ini, Bapak kurang 3 angsuran, Bapak bayar 2 angsuran lunas. Ada juga yang seperti itu. Nah, itulah keajaiban-keajaiban dari Tuhan ya. Bagaimana dengan hutang saya yang untuk pembangunan rumah? Jadi waktu itu hanya baru pondasi, dan saya tidak bisa membayar itu lagi. Baru pondasi dengan tembok separuh, kita tidak bisa bayar lagi karena rumah saya masih jadi perlu nguruk ya, memerlukan biaya banyak untuk nguruk tanah segala macam, tukang, biaya besar loh. Akhirnya bank itu di 2008 2009 sudah mulai mau melelang tanah ya, karena bangunan tuh hanya bentuknya masih bata aja, tapi belum ada atap, belum ada segala macam. Dia mau lelang.
Tuhan berkata begini, menyuruh saya untuk pagi-pagi sekali, kamu kelilingi itu tanah kamu dengan mengucapkan dalam nama Yesus. Akhirnya saya kelilingi tanah itu, tanah dan rumah ini. Ya, belum wujud rumah sih, belum, masih tembok-tembok aja. Saya kelilingi tanah dalam nama Yesus, dalam nama Yesus terus. Siangnya saya ikuti lelang dan ternyata sertifikatnya ketinggalan, lelang batal. Lelang kedua, begitu juga sertifikatnya lagi ketinggalan lagi. Lelang ketiga, ada orang sudah bawa tas dengan isi uang segala macam. Saya bilang, Pak, mau jual rumah Bapak dan tanah Bapak harga berapa? Silakan ikuti lelang saja, harga lelang dipatuhi saja, selesai. Bagi saya selesai. Tapi orang itu, walaupun sudah bayar uang panjar ke kantor lelang negara, dia tidak berani untuk mengucapkan angka. Ya, jadi lelang itu batal. Dan rumah ini sudah 7 kali atau 8 kali lah, kira-kira ya, dilelang oleh bank tersebut dan tidak pernah laku. Di 2016-17 saya punya rezeki, akhirnya ada petugas dari bank, Pak, tolong dicicil hutang Bapak, bayar pokoknya saja, yang dari 200 juta, 200 juta itu Bapak bayar pokoknya saja, jadi Bapak tidak perlu membayar bunga, akhirnya kita bayar pokok, bayar pokoknya saja, kita bayar ya, kita angsur, tapi ternyata begitu pimpinan cabang banknya tersebut berganti, mereka mau melelang lagi, ya sudah saya diamkan lagi, saya tidak bayar lagi. Dan tidak, lelangnya gagal. Nah, Tuhan selalu bicara begini, rumah itu dan tanah itu milikmu. Jadi tidak akan aku berikan kepada orang lain, walaupun dengan cara apapun. Bank memang punya teknik dan cara untuk melelang dan mengambil aset. Itu peraturan dari bank. Tapi aku punya kuasa. Akunya tuh aku Tuhan ya. Tuhan itu punya kuasa di atas segala hal. Dan Tuhan punya cara yang ajaib untuk menolong manusia. Karena Tuhan itu di atas segalanya. Akhirnya sampai sekarang, rumah ini tidak terjual. Tidak terlelang. Dan bagaimana saya lihat bangunan seperti ini ada cerita yang lain. Ya. Karena kartu kredit tidak bisa dibayar, bank tidak bisa kita bayar, pembangunan rumah tidak bisa kita bayar, saya masuk dalam daftar hitam Bank Indonesia. Kalau sudah masuk daftar hitam kan pasti tidak bisa untuk pinjam, ya. Suatu ketika ada keperluan untuk seminar di Hong Kong kalau nggak salah. Bagaimana caranya? Saya nggak punya uang kok. Tuhan menyuruh saya mengikuti seminar di Hong Kong. Bawakan seminar di Hong Kong. Apa yang saya bawa nanti akan saya ceritakan dulu ya. Nanti akan saya ceritakan. Jadi Tuhan nggak punya uang. Bagaimana caranya untuk pergi ke Hong Kong? Kamu pergi ke bank itu. Kamu bilang, tolong cek hutang saya berapa. Ya saya pergi ke bank, besoknya saya pergi ke bank. Karena yang saya gadaikan itu adalah skep sebagai PNS gitu ya di bank tersebut ya. Mbak, Ibu, tolong cek hutang saya berapa. Setelah dia cek, oh Pak, Bapak bisa top up hutang sekian. Loh, jumlah itu pas untuk keperluan saya pergi ke Hong Kong dan juga untuk meninggali keperluan rumah. Ya udah, akhirnya pergi kita ke Hong Kong. 1 minggu bisa pulang. Apa yang dibawakan di Hong Kong adalah suatu teknik, ya, teknik kedokteran yang harus saya promosikan, ya, karena ini
teknik kedokteran yang out of the box, dan itu Tuhan yang kasih, juga ke saya ya. Jadi pada waktu 2006, 2007 itu Tuhan pas berdoa dengan Bu Darlin itu bicara begini, nanti ada pasien giginya patah, giginya rontok, kamu tidak boleh buang gigi itu, kamu pasang lagi gigi itu, reimplantasi. Bagaimana caranya? Kamu tahu. Aduh, bagaimana caranya ini? Dan juga kamu harus foto. Kamu dokumentasikan dan kamu foto. Kamu catat. Hari per hari, bulan ke bulan. Untuk kamu catat. Nah, itu perintah dari Tuhan. Akhirnya ya, saya betul ada minggu itu ada pasien datang, giginya rontok karena kecelakaan. Ya, giginya kita tanam lagi ke situ. Jadi pasiennya tidak pakai gigi palsu. Bahkan saat kehilangan gigi yang satu itu, Tuhan giginya hilang satu, jumlahnya harusnya 4, ini adanya 3. Kan bisa dipakaikan gigi cangkok. Kamu lakukan cangkok gigi, donor dari gigi orang lain. Saya cobakan ke orang itu dengan perjanjian, dan dia mau. Ya udah, akhirnya itu pengalaman yang luar biasa yang tidak diajarkan di kampus ya. Selama saya jadi spesialis tidak diajarkan. Kita dapatkan dari pengajarannya dari Tuhan. Dan ini yang saya promosikan di Hong Kong. Sampai akhirnya saya sepulang dari Hong Kong juga ini saya promosikan terus di UGM gitu ya. Saya promosikan, saya bawakan dari ceramah ilmiah, saya masukkan dalam jurnal, saya masukkan. Dan Tuhan berkata begini, kamu sekarang jurnal-jurnal itu kamu buat buku. Akhirnya saya tulis lagi untuk membuat buku. Ya. Saya kirim ke penerbit publisher yang berhubungan dengan periodontia ya, di buku-buku yang terkenal itu. Dan mereka menolak. Ya nggak masalah. Tuhan, mereka tolak. Nanti ada waktunya. Kamu bisa lakukan itu. Yang penting kamu sudah nulis dan kamu buat YouTube-nya. Ya, akhirnya kita buat YouTube-nya. Ya. Laporan kasus-kasus itu kita buat YouTube-nya. Singkat cerita, pada waktu 2014, ya, saya dimutasi ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara di Yogyakarta, ya. Karena Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara itu butuh spesialisasi, jadi butuh dokter-dokter spesialis yang banyak sekali jumlahnya untuk mengisi keberagaman dokter spesialis, ya. Karena ini menjadi rumah sakit pusat. Walaupun di Solo saya saya diperintahkan oleh Tuhan bahwa kamu harus tolong pegawai negeri sipil. Dalam kapasitasnya saya sebagai ketua Korpri pegawai negeri sipil, saya harus tolong. Tolongnya bagaimana Tuhan? Yang mana Tuhan? Loh, pegawai negeri sipil itu kan kamu lihat saja peraturannya bagaimana, apa yang kamu dapatkan itu kan berbeda dengan peraturan. Nah, Tuhan yang suruh itu. Jadi akhirnya saya bicarakan dengan pimpinan di Pangkalan Udara Adi Sumarmo di Solo, dan mereka tidak suka gitu ya. Jadi mereka tidak suka. Akhirnya saya mendapat perlakuan yang tidak baik, ya, berkata-kata kasar segala macamnya di lapangan. Saya dilecehkan saya di lapangan, didengar oleh ratusan orang. Ya. Tuhan, saya berdoa lagi Tuhan, saya dilecehkan begini-begini. Nggak masalah kamu dilecehkan. Yang penting kamu jangan pukul dia. Orang itu
tidak usah kamu pukul, tidak usah kamu benci dia, karena memang itu menjadi menjadi latihan supaya iman kamu itu naik. Ya, akhirnya saya hentikan itu, saya hentikan. Memang kadang-kadang saya tidak terima ya, karena saya waktu kuliah saya bolak-balik masuk penjara 4 hari 5 hari karena perjalanan perkelahian bebas, bahkan saya menghalangi teman yang mau membunuh orang itu saya halangi itu ya, saya halangi. Hanya saya yang bisa menghalangi dia. Akhirnya karena teman itu juga dia bunuh temannya itu, tapi saya halangi, tetap saya halangi. Ya. Akhirnya saya juga bermasalah juga dengan polisi militer Angkatan Laut pada waktu itu, waktu saya kuliah. Ya, enggak masalah. Tapi itu yang membuat saya kuat, ya. Pengalaman tersebut yang membuat saya kuat. Jadi walaupun saya dihujat di banyak orang, saya diam aja. Teman-teman pegawai negeri sipil di Sumarmo pun juga ada yang pro kontra, ada pro kontra, tapi ya enggak masalah, biarkan aja, karena mereka harus diajari, harus diajari. Akhirnya mereka, teman-teman dekat saya, ya saya ajari, ini loh, ini peraturannya ini, ternyata kenyataannya kita dapat begini, jabatanmu apa, tunjangan kinerjamu berapa, indeksnya seperti ini, ya itu Tuhan yang nyuruh, ya. Sampai akhirnya saya dipindah ke Jogja, itu Tuhan bilang begini, kamu tulis ya, kamu tulis datamu dan data yang ada, peraturan yang ada, kamu tulis, ajukan ke presiden. Ya saya tulis, saya ajukan presiden di tahun 2014. Ya saya tulis, jangan hanya presiden, ajukan juga kepada menteri-menteri. Ya saya tulis ke DPR. Ya saya tulis, ya karena Tuhan yang suruh. Ya saya harus patuh perintah Tuhan lah daripada saya harus perintah perintah manusia. Perintah manusia kalau salah ya tetap saya nggak suka, ya. Kalau perintah Tuhan, apapun itu perintahnya tetap saya harus lakukan, ya. Ya, jadi bagi saya tuh no. Manusia itu salah. Tuhan itu selalu benar. Ya. Jadi saya lakukan itu walaupun jadi saya pergi ke Jogja ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara Dr. Harjo Lukito, ya banyak orang yang nggak suka dengan saya, ya nggak masalah. Sampai saat ini 2014 banyak orang yang nggak suka dengan saya, ya nggak masalah. Ya. Tapi perjuangan saya ini saya teruskan. Jadi 2014 sampai 2019 tuh saya ngirim surat ke Pak Presiden tuh ada 4-5 surat ya, disertai data dan disertai data ya, data dan peraturannya ini, datanya ini gitu. Jadi antara data dan peraturan ini berbeda gitu ya. Karena Tuhan yang suruh ya saya lakukan. Jadi walaupun hasilnya belum ada, akhirnya saya melihat kesabaranmu akan diuji. Ya, itulah. Karena waktu Tuhan yang kita tunggu itu kan waktu Tuhan, bukan waktu manusia. Bukan waktu manusia. Waktu manusia itu nggak ada apa-apanya. Waktu Tuhan itu yang terbaik, ya. Di Harjo Lukito, seiring dengan waktu kan jabatannya naik, terus kalau pangkat tidak naik, karena saya nulis surat ke presiden, jadi pangkat saya tidak naik. KGB kan naik. Tuhan bilang begini, kamu pergi ke bank itu. Kenapa Tuhan? Kamu pinjam dari bank itu. Loh Tuhan, masuk bank catatan hitam loh ini, Bank Indonesia. Nggak mungkin loh saya bisa diloloskan pinjaman saya. Itu kan manusia. Itu kan peraturan manusia. Aku kan Tuhan yang menguasai alam semesta. Kamu lakukan saja. Saya pergi ke bank itu. Tolong dicek. Kedua kalinya. Akhirnya. Bagaimana posisi hutang saya, bagaimana pembayarannya. Akhirnya orang bank juga begitu. Ya, persis ya. Bapak masuk dalam bank hitam. Jadi belum bisa untuk pinjaman. Tapi kita akan rundingkan, Pak. Kita akan rundingkan dulu. Bapak, besok saya telepon lagi. Nah, betul, besoknya saya ditelepon.
Pak, Bapak bisa pinjam uang sekian. Nah, oh boleh, bisa pinjam uang sekian. Ya, saya berdoa dulu. Tuhan, pinjaman uangnya sekian. Ya, uang itu bukan untuk bayar hutang di bank. Uang itu untuk bangun rumah. Jadi hutang saya yang di bank yang melelang-melelang itu tidak saya bayar. Walaupun sebenarnya cukup untuk bayar itu. Tapi Tuhan bilang tidak, untuk bangun rumah. Saya bikin rumah kecil saja ya Tuhan, karena pinjaman uang itu hanya cukup bikin rumahnya yang 1 lantai. Kecil saja. Tidak. Bikin rumah itu 2 lantai. Jadi dari 1 kapling tanahmu itu, separuhnya harus kamu bangun sesuai dengan konstruksimu, sesuai dengan keinginanmu. Harus 2 lantai. Dan saya bangun rumah itu, walaupun dengan dana yang nggak bisa lah, nggak bisa. Tapi Tuhan itu ajaib. Kalau menurut hitungan manusia, dengan dana seperti itu paling 3 bulan selesai. Habis. Saya dapat rumah. Tapi karena Tuhan minta rumah saya 2 lantai dan menghabiskan posisi tanah dari depan ke belakang, separuh kafling, akhirnya saya bikin rumah ini 2 tahun. 2 tahun bikin rumah ini. Walaupun masih tidak ada kaca, tidak ada pintu, tidak ada ini, segala macam. Saya tidak punya mobil, saya hanya punya 2 motor kredit. Ya, itulah Tuhan. Itulah Tuhan. Akhirnya terbangun. Nanti, pelan-pelan. Selesaikan. Ada uang, selesaikan. Ya betul. Betul. Saya punya rezeki lebih, saya buat ini, saya buat kamar satu lagi, lantainya saya betulin, lantainya saya keramik, lantainya saya bikin granit, depannya saya gitu. Betul itu. Bagaimana dengan anak-anak? Bagaimana dengan biaya sekolah anak-anak? Anak saya dia sekolah di Nur Hidayah, sekolah dasar Islam terpadu Nur Hidayah. Di 2005, anak saya yang besar itu sudah sekolah TK. TK-nya di Yayasannya Muhammadiyah, Gondang, Surya Mentari. Dan juga SD di 2007. 2005 adiknya lahir, adiknya. Dan itu sekolah. Dua-dua sekolah. Jadi 2010, 2012 itu mereka sekolah. Saya bisa bayar uang sekolah mereka? Tidak. Yang anak saya yang kedua itu sekolahnya di SD Al-Azhar, Sifa Budi. Saya bisa bayar bulanan? Tidak. Tapi itulah Tuhan. Ketika saya tidak bisa bayar, apakah saya dapat rapot semesteran? Dapat. Walaupun temannya tidak dapat, karena dia tidak menunggak bayaran 2 bulan, 3 bulan. Tapi saya 6 bulan saja, saya dapat. Akhirnya setahun, tidak bisa bayar. Tidak saya bayar itu SPP-nya. Begitu setahun mau naik kelas, saya punya uang. Dikasih sama Tuhan. Saya bayarkan. Akhirnya anak saya bisa naik kelas. Bisa naik kelas, bisa dapat rapot. Begitu. Begitu terus. Yang SD, yang SMP. Yang anak saya pertama. Begitu juga yang anak yang kedua ini, Al-Azhar Sifa Budi. Masuk ke SMP. SMP-nya Al-Azhar Sifa Budi juga. Begitu. Kita bayar uang mukanya. Terus di saat terakhir, dia malah bilang,
Saya mau sekolah di SMP 1 di kota Solo. SMP 1 di kota Solo itu sekolah favorit, ya. Duh, uangnya bisa hilang nih, uang muka ini. Berdoa lagi, Tuhan bagaimana? Uangnya gini. Rezeki itu aku yang memberi, bukan kamu. Anakmu itu mau sekolah dimanapun, aku yang suruh. Karena anak-anakmu itu anakku. Kamu itu hanya saluran berkat. Ya sudah, anak saya sekolah di SMP 1. Ya. Begitu juga dengan anak saya yang nomor 3. Anak saya nomor 3 itu perjanjian. Perjanjian sama Tuhan. Tuhan waktu itu berdoa. Itu Tuhan bilang, tanggunganmu tambah 1. Padahal saya sebelum anak saya ketiga ini lahir, saya tuh membiayai sekolah anak-anaknya yang biasa membantu setrika di rumah. Ya, membantu setrika di rumah itu ada anaknya, anak perempuan. Itu saya bantu biaya sekolahnya, apa keperluan sekolahnya kita bantu. Begitu anak saya yang ketiga ini lahir, anak yang bantu saya tadi, anak perempuan itu, dia juga tidak mau menerima bantuan lagi dari saya, mengatakan bahwa cukup, gitu. Ya itulah Tuhan. Sampai anak saya sekarang kelas 4 SD yang paling kecil ya sekarang ini. Dan dia punya adik, Tapi pada waktu dia umur 1 tahun, jadi adiknya itu umur 6 bulan dalam kandungan itu miskram, jadi keluar ya, keguguran. Dan Tuhan bilang begini, anak itu yang akan menyelamatkan kamu nanti di akhirat. Saya harus percaya itu. Jadi anak saya nomor 4 ya. 6 bulan, jadi adiknya yang ketiga ini. Nah, disitulah biaya sekolah anak-anak saya dicukupi oleh Tuhan. Dicukupi oleh Tuhan. Ya. Jadi anak saya yang pertama itu mau kuliah bagaimanapun. Dia pengennya saya sih dari dulu ya, mau yang SMP atau SMA saya pengennya masukin anak saya di Ursulin, apa di Bintang Laut gitu ya. Atau di mana apa gitu. Ternyata Tuhan berkata lain ya. Tuhan punya kehendak yang lain. Anak saya harus kuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ya, dia kuliah di situ. Begitu juga dengan anak yang kedua ini. Anak saya yang kedua ini berbagai macam tes, berbagai macam universitas dia masuki, dia cobai. Tuhan, kok begini caranya? Saya hanya percaya satu kata dari Tuhan. Anakmu yang nomor 2 itu anakku. Dia yang akan aku pakai. Dia lebih dari saudara-saudaranya. Jadi anak saya nomor 2 ini lebih dari saudara-saudaranya. Dan juga itu dijanjikan sama Tuhan. Jadi begitu juga dengan anak yang pertama dan yang kedua. Mau kuliah di mana nih Tuhan? Kok anak-anak saya bolak-balik gagal? Hari terakhir, itulah. Kesempatan terakhir, itulah. Dia harus kuliah di situ. Ya memang betul. Anak saya yang pertama tuh kuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta itu. Hari terakhir, dan dia dapat. Satu-satunya yang dia lolos tes. Dan pada saat itu juga saya punya uang untuk biaya sekolahnya dia, biaya kuliahnya dia. Yang kedua juga begitu. Tuhan, bagaimana nih yang kedua ini? Karena masuk di fakultas kedokteran, dia membutuhkan biaya yang cukup banyak ini, sampai ratusan juta. Bagaimana Tuhan? Bagaimana ini? Kita nggak punya uang ini untuk seperti ini. Dan Tuhan bilang, kamu punya cara. Itu skep kamu, skep pekerjaanmu itu, kamu masukkan ke bank yang sana.
berpikir 2 kali, 3 kali. Mindah skeptis. Akhirnya saya coba pergi ke bank yang satu, ternyata betul persyaratannya agak susah gitu ya. Akhirnya dipindah bicara ke bank yang lain. Bank yang lain ini sangat welcome. Semua persyaratan segala macam dia bantu dan dia penuhi semua. Sehingga saya tidak repot itu untuk persyaratan-persyaratan itu saya nggak begitu repot itu. Akhirnya saya masuk ke situ. Ya sudah. Di hari terakhir dia mau bayar biaya kuliah, uangnya cair, walaupun itu uang talangan, dana talangan dari bank tersebut ya, dana talangan, sehingga saya harus membayar bunga. Ya nggak masalah, karena itu perintah dari Tuhan. Begitulah ya, di tahun 2001-2002 saya akhirnya bisa anak saya yang pertama lulus kuliah, di 2022 ini adiknya masuk kuliah, ya dengan pertolongan Tuhan, kamu bisa bayar, karena aku yang memberi. Begitu. Dan rumah ini juga tuh nanti ada uang sekian, kamu bikin lantai rumah. Nanti ada uang sekian, kamu buat ini. Ya saya harus patuhi itu terus, patuhi itu terus. Nah, bagaimana dengan surat saya yang ke Presiden? Yang dari Pangkalan Udara di Sumarmo tadi, terus saya harus masuk ke Jogja. Ya, akhirnya saya terus tuliskan lagi. Karena kamu levelnya akan naik. Ya betul, levelnya Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara kan levelnya naik ya dibandingkan di rumah sakit tipe C yang ada di Pangkalan Udara di Sumarmo. Ya. Walaupun saya meninggalkan Rumah Sakit Adi Sumarmo itu, saya menjadi ketua akreditasi. Jadi saya sendirian, PNS, harus membawahi beberapa kolega yang PNS dan tentara untuk masuk ke dalam program BPJS. Dan mereka semua ada yang suka, ada yang tidak suka. Lebih banyak yang tidak suka. Begitu juga dengan pejabat-pejabat di pangkalannya juga gitu ya. Akhirnya untungnya komandan pangkalannya itu bisa sih kita ajak bicara. Bisa kita ajak bicara dan kepala rumah sakitnya juga gampang, mudah karena kepala rumah sakit saya itu atlet internasional, atlet parlayang, jadi jarang ada di tempat. Sehingga saya harus menggolkan ini bagaimana caranya karena sudah dikejar deadline. Di 2014 semua harus masuk program BPJS. Kalau tidak akreditasi, rumah sakit ini tidak terakreditasi, tidak terdaftar di Kementerian Kesehatan, tidak mungkin untuk mengikuti program BPJS gitu kan. Akhirnya kita berhasil, walaupun dengan banyak kendala, banyak masalah, banyak kendala. Tapi kita berhasil. Di 2014 April, pindah ke Jogja, ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara, Dr. Harjo Lukito, ya, dengan banyak kendala lagi, ya, banyak orang yang tidak suka dengan saya, karena saya menginginkan PNS itu mendapatkan hak, kedudukan, jabatan, tunjangan sesuai dengan pangkat dan keahliannya menurut Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Karena saya banyak menemui kejanggalan-kejanggalan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tersebut, sehingga saya harus tulis lagi ke Presiden, saya harus tulis lagi. Dan ini juga membuat beberapa petinggi di TNI AU tidak suka dengan saya. Akhirnya saya tidak naik pangkat, perjalanan saya itu suka diuntit ya, diuntit oleh Intel Pangkalan Udara Adi Sucipto, dan juga bolak-balik saya harus berurusan dengan polisi militer, ditanyai di BAP, juga begitu juga dengan orang-orang yang di intelijen Intel PAM Lanut Adi Sucipto gitu ya. Kita ditanyai di BAP segala macam, enggak apa-apa. Tuhan bilang, kalau kamu punya dasar, apa yang ditakuti gitu ya. Ya, Tuhan juga yang suruh. Ya, jadi ya saya tidak takut ya. Walaupun mereka memaki-maki saya, mempersekusi saya,
pangkat saya tidak naik, terus tunjangan kinerja saya dihapuskan gitu ya. Ya, ada beberapa waktu juga mendapat perlakuan yang tidak baik, perkataan yang tidak baik, ya dia. Enggak masalah. Karena yang menghidupi kita itu, yang menjamin hidup kita itu Tuhan, bukan manusia. Toh manusia-manusia itu yang membenci saya, yang menghalangi pemberlakuan undang-undang aparatur sipil negara di instansi pemerintah apapun tanpa kecuali, itu yang berdosa, itu yang salah. Ya, ya nggak masalah. 2014 sampai 2022 ini apapun yang terjadi ya terjadilah sesuai dengan kehendak Tuhan gitu. Apa saya harus takut? Tidak. Ya, karena Tuhan yang menjamin hidup kita. Tuhan yang menjamin hidup kita. Saya itu menjalankan perintah Tuhan kok. Saya itu menjalankan perintah undang-undang aparatur sipil negara. Saya harus takut? Tidak. 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 Kita harus bersukacita karena saya menjalankan perintah Tuhan. Nah, itu ya. Banyak orang yang takut, banyak teman-teman ya pegawai negeri itu yang ketakutan. Tapi ada juga yang mereka di belakang layar mereka mendukung. Saya selalu berkatakan bahwa dukung saya dengan doa, dukung saya dengan doa, dukung saya dengan doa. Karena Tuhan itu sebatas doa. Tuhan tuh nggak jauh, ada di urat leher kita ini. Itu Tuhan. Di setiap tarikan nafas itu ada Tuhan. Ya. Walaupun dulu saya masih kuliah itu saya selalu membaca Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, dan saya melihat tulisan huruf Arab ya, Allah gitu. Saya selalu membaca itu setiap detik, saya wiritan setiap detik. Itu ternyata yang muncul adalah sosok Roh Kudus, sosok Tuhan Yesus. Dan itu yang bisa kita ajak bicara terus dari hati ke hati. Terus gitu ya. Untuk masalah baptis, saya di 2006 saya baptis. Ya, di Keluarga Allah Solo. Ya, Gereja Keluarga Allah Solo. Terus saya baptis di situ. Dan Tuhan yang menjamin hidup kita. Walaupun di tengah badai masalah, ketika kita berdoa dan kita berseru, pasti Tuhan kasih jalan. Pasti Tuhan kasih jalan. Dan sampai sekarang pun saya luar biasa lah. Tidak kekurangan, tidak lapar gitu ya. Tidak kelaparan, tidak lapar. Semua kebutuhan hidup Tuhan penuhi semua ya. Semua kebutuhan hidup kita dipenuhi oleh Tuhan, tidak takut. Akhirnya rumah yang tadinya kosong akhirnya mulai terisi lah ya. Ada kasur, ada kipas angin, ya beginilah hidup dengan Tuhan itu luar biasa, enak kok, enak sekali. Nggak ada kata-kata yang sulit, itu nggak ada, enak sekali. Walaupun apa yang terjadi, kalau Tuhan sudah bilang perkatakan itu pasti terjadi, ya pasti terjadi. Dan setiap hari sejak 2006 sampai sekarang, saya selalu tumpang tangan kepada istri saya dan anak-anak saya. Terutama anak saya yang paling kecil ini, dia ada di sebelah saya ini, saya selalu katakan, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus yang membuat damai sejahtera. Tuh setiap kali saya tumpang tangan. Anak-anak saya mau ujian, saya selalu tumpang tangan. Saya selalu bilang, kalau nanti susah menjawab soal, bilang, Tuhan Yesus, apa ini jawaban soalnya? Tuhan Yesus, apa jawaban soalnya ini? Nah, itulah. Sehingga anak saya tuh bisa sekolah. Walaupun anak saya yang kedua ya, nilainya bagus sebenarnya, nilainya bagus. Tapi dia tidak masuk di perguruan tinggi negeri. Karena persaingan bukan kepintaran ya. Aduh. Jadi nilai anak saya bagus. Tapi dia tidak masuk. Ya bukan rezekinya lah. Jangan diukur dengan materi.
Jangan maju materi. Karena Tuhan tidak mau kamu di situ. Tuhan maunya kamu di tempat yang sana. Jadi kamu harus syukuri itu. Jadi ya begitulah. That's Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah menyaksikan kesaksian pribadi dari Dr. Gigi Heru. Dr. Gigi Heru sebenarnya sebelumnya bukanlah orang percaya, bukanlah orang Kristen, tapi suatu kali dia pergi ke mimbar daripada gereja Kristen. Lalu dia mendengarkan suara Tuhan, dan suara itu tidak dia sia-siakan. Dia menaati apa yang dikatakan Tuhan, apa yang diperintahkan Tuhan, dan puji Tuhan, kita melihat bahwa apa yang diperintahkan Tuhan dan yang ditaati oleh Dr. Heru itu benar-benar terjadi. Ini bukan terjadi hanya sekali, tetapi beberapa kali. Mungkin bagi sebagian orang, ini aneh, ini tidak masuk akal. Tetapi teman-temanku harus mengetahui bahwa cara kerja Tuhan bagi setiap orang itu berbeda-beda. Tidak sama cara kerja Tuhan kepada saya dan kepada teman-teman, kepada orang-orang atau kepada siapapun juga. Karena Tuhan bisa menyatakan karyanya kepada siapa dia berkenan. Karena itu teman-temanku, jangan pernah ragu akan kuasa Tuhan. Jika Tuhan menyuruh, memerintahkan, menyatakan sesuatu kepadamu, lakukanlah itu dengan iman, lakukanlah itu dengan ketaatan. Karena dengan dilakukan apa yang Tuhan katakan, maka hal itu akan mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan dan mendatangkan berkat tersendiri bagimu. Tuhan Yesus memberkati.